Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Apriatin. Saya mahasiswi STAI Darut Tauhid Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fikih yang berjudul Berapa Rakaat Sholat Tarawih. Ada beberapa pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Yang pertama, 8 rakaat. Ini didasarkan pada riwayat Nabi SAW, biasa sholat malam atau qiyamul lail dengan 8 rakaat, lalu ditambah dengan witir. Beberapa orang mengikuti jumlah ini untuk tarawih. Yang kedua adalah 20 rakaat. Ini pendapat jumlah yang sering dilakukan di banyak masjid, terutama yang mengikuti tradisi mazhab Syafi'i dan Hanafi. Praktik ini diyakini berasal dari masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyusun sholat tarawih berjamaah dengan 20 rakaat. Lalu siapa saja ulama yang berpendapat 8 rakaat? Ada Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Ibnu Qudamah, dan Al-Syaukani. Alasannya pendapat ini mengutamakan konsistensi dengan sunnah Nabi SAW dan kehusuan dalam ibadah malam yang lebih penting daripada panjang rakaat. Yang kedua, ulama yang berpendapat 20 rakaat adalah Imam Syafi'i, yang kedua Imam Hanafi, yang ketiga Imam Malik, yang keempat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum dan Al-Qurtubi. Alasannya tidak ada larangan dari Nabi SAW, meskipun Nabi SAW tidak menentukan jumlah rakaat secara eksplisit. Beliau tidak melarang jumlah yang lebih banyak. Oleh karena itu, praktik 20 rakaat dianggap sah selama dilakukan dengan niat yang baik dan tanpa memberatkan. Selanjutnya dalil yang berpendapat 8 rakaat ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi artinya Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau sholat 4 rakaat, jangan tanya bagus dan panjangnya. Lalu beliau sholat 4 rakaat lagi, jangan tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat atau witir. Hadis riwayat Bukhari nomor 1147 dan hadis riwayat Muslim nomor 738. Dalil yang berpendapat 20 rakaat adalah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum yang artinya Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami orang-orang dengan 11 rakaat. Namun setelah itu mereka sholat sebanyak 20 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan Ibnu Abdil Bar. Satu lagi adalah dalil yang berpendapat 20 rakaat dari Imam Asy-Syafi'i yang artinya aku melihat orang-orang di Madinah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ijma sahabat, keputusan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menetapkan 20 rakaat sholat tarawih berjamaah diterima tanpa ada penolakan dari para sahabat, yang menunjukkan bahwa ini adalah praktik yang sah di kalangan mereka. Lalu apa yang membedakan perbedaan pendapat? Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat tentang jumlah rakaat sholat tarawih muncul karena beberapa faktor, terutama berkaitan dengan perbedaan pemahaman terhadap dalil, praktek di masa sahabat, dan fleksibilitas dalam ibadah sunnah. Berikut ini adalah alasan utamanya. Yang pertama, perbedaan pemahaman terhadap hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang 11 rakaat. Sebagian ulama memahami hadis ini sebagai batas maksimal jumlah rakaat sholat malam, termasuk tarawih. Mereka berpendapat bahwa Nabi SAW tidak pernah melebihi jumlah ini, sehingga ini dianggap sebagai pedoman. Namun ulama lain melihat hadis ini tidak membatasi jumlah rakaat, tetapi hanya menceritakan kebiasaan Rasulullah SAW. Mereka berpendapat bahwa karena tarawih adalah bagian dari qiyamul lail yang sifatnya sunnah, maka jumlah rakaatnya fleksibel. Yang kedua, praktik berbeda di masa sahabat. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memulai sholat tarawih berjamaah dengan 20 rakaat. Ulama yang mendukung 20 rakaat berpegang pada fatwa bahwa Umar adalah sahabat utama yang dekat dengan Rasulullah SAW dan tindakannya dianggap sebagai ijma sukuti atau kesepakatan diam-diam yang tidak ditentang oleh sahabat lain. Namun, sebagian ulama berargumen bahwa Nabi SAW sendiri tidak menetapkan jumlah tertentu untuk tarawih saat berjamaah, sehingga kembali ke kebiasaan beliau sholat malam sebanyak 8 rakaat. Yang ketiga, fleksibilitas dalam ibadah sunnah.
ibadah sunnah seperti sholat malam dan tidak memiliki batasan rakaat yang ketat. Banyak ulama berpendapat bahwa karena tarawih adalah bentuk qiyamul lail di bulan Ramadan, maka jumlah rakaatnya bisa disesuaikan. Mazhab Hanbali dan Maliki bahkan memperbolehkan jumlah rakaat yang lebih dari 20, tergantung pada kondisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang keempat, perbedaan tradisi dan budaya lokal. Di beberapa wilayah seperti Mekah dan Madinah, ada tradisi yang berbeda dalam melaksanakan tarawih. Misalnya di Mekah, setelah setiap 4 rakaat tarawih, jamaah melakukan tawaf, sehingga jumlah rakaat bisa lebih sedikit. Di Madinah, untuk membedakan diri, mereka menambah jumlah rakaat menjadi 36. Seiring waktu, tradisi ini menyebar ke berbagai belahan dunia Islam, menciptakan variasi dalam jumlah rakaat sesuai dengan budaya dan mazhab yang dominan di wilayah tersebut. Dan yang kelima, prinsip mengikuti sunnah atau ijma. Kelompok yang mengutamakan sunnah Nabi memilih mengikuti jumlah rakaat yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yaitu 8 rakaat. Kelompok yang mengutamakan ijma sahabat berpegang pada keputusan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memerintahkan 20 rakaat karena beliau dianggap memahami sunnah Rasulullah SAW dengan baik dan tindakannya tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Perbedaan ini sebenarnya mencerminkan kekayaan dalam khasanah fikih Islam. Tidak ada yang benar atau salah secara mutlak, karena kedua pendapat tersebut memiliki dasar yang kuat. Inti dari sholat tarawih adalah menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dengan 8 rakaat, 20 rakaat atau bahkan lebih. Yang penting adalah kehusuan dan konsistensi dalam melaksanakannya. Lalu pendapat yang rajih atau yang kuat yang mana? 1. Praktik Umar bin Khattab radhiyallahu anhum dan ijma sahabat. Dalilnya, Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami orang-orang dengan 20 rakaat. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Al-Baihaqi. Alasannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat dekat Rasulullah SAW dan termasuk Khulafaur Rasyidin yang dijanjikan surga. Keputusan beliau untuk menetapkan 20 rakaat tidak ditentang oleh sahabat lain yang menunjukkan adanya ijma sukuti. Dalam Islam, ijma sahabat dianggap sebagai dalil yang kuat. 2. Dalil tentang fleksibilitas ibadah sunnah. Dalilnya tidak ada hadis yang sahih yang secara eksplisit membatasi jumlah rakaat sholat tarawih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang 11 rakaat lebih merujuk pada kebiasaan Nabi SAW dalam qiyamul lail, bukan batasan khusus untuk tarawih. Alasannya, sholat sunnah termasuk tarawih memiliki sifat fleksibel. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa jumlah rakaatnya tidak dibatasi dan selama dilakukan dengan penuh kehusuan, jumlah rakaat yang lebih banyak tetap sah. Ketiga, konsistensi praktik di masa tabi'in dan ulama salaf. Dalil, Imam Syafi'i berkata, aku melihat orang-orang di Madinah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Alasannya tradisi 20 rakaat lebih terus berlangsung di kalangan tabi'in dan ulama salaf. Ini menunjukkan adanya konsensus di masa awal Islam tentang jumlah tersebut. Namun, 8 rakaat juga sah dan memiliki dalil yang kuat. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi SAW yang tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat termasuk witir menjadi dasar kuat bagi yang memilih 8 rakaat. Alasannya, ulama yang mendukung 8 rakaat berpendapat bahwa mengikuti sunnah Nabi SAW secara langsung adalah bentuk ibadah yang paling utama, karena mereka menekankan kualitas sholat bacaan yang panjang dan penuh kehusuan daripada kuantitas rakaatnya. Kesimpulannya, pendapat 20 rakaat lebih rajih menurut banyak ulama karena didukung oleh ijma sahabat praktik di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum dan konsistensi dalam sejarah Islam. Namun 8 rakaat juga sah dan didukung oleh hadis yang kuat, terutama bagi yang ingin mengikuti praktik pribadi Rasulullah SAW dalam qiyamul lail. Keduanya benar dan sah dalam Islam. Yang paling penting adalah kehusuan, keikhlasan, dan konsistensi dalam menghidupkan malam Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.